Black Hawk merupakan helikopter yang sangat tangguh dan sudah terbukti unggul di zona pertempuran. Helikopter ini mampu mengemban banyak misi yang berbeda dan mampu bertahan di berbagai cuaca paling ekstrim sekalipun. Walaupun Black Hawk pada hakikatnya dirancang sebagai helikopter angkut personel, akan tetapi helikopter ini juga dapat digunakan untuk sebagai media ofensif. Karena Black Hawk juga bisa dipersenjatai dengan roket maupun rudal di masing-masing sayapnya. Daya serangnya juga meningkat berkat sensor-sensor canggihnya yang dapat meningkatkan akurasi bidikan dan membuatnya digemari banyak negara di dunia, termasuk 2 negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia dan Malaysia. Namun dengan kondisi yang berbeda, di mana Indonesia sudah menandatangani pembelian 22 unit helikopter Black Hawk ini dan akan dirakit di Indonesia. Sementara Malaysia hanya menyewa 4 unit. Dan itu pun ditolak mentah-mentah oleh Amerika. Yah, kalau mau, yah belilah. Kayak Indonesia itu loh, langsung borong 22 unit. Yah, kalau enggak, ntar aja kalau kita udah bikin di Indonesia, belinya dari Indonesia aja. Nanti kita kasih harga murah. Diskonlah buat negara serumpun ya kan? Bagaimana menurut kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sudah menonton videonya tadi ya? Ini menceritakan tentang helikopter yaitu Black Hawk S70M yang dibeli Indonesia sebanyak 24 unit pada bulan Agustus 2023. Tentu ini dilakukan untuk memperkuat pertahanan Indonesia, baik untuk angkatan udara maupun untuk angkatan darat, terutama untuk angkatan darat ya, karena perlu mobilisasi yang tinggi ketika di medan pertempuran atau untuk ya membantu misi kemanusiaan. Nah, Malaysia tidak mau tinggal ya, mereka pun memesan 4 unit helikopter Black Hawk ya untuk disewa di pabrikan di Amerika Serikat, tapi ditolak oleh pabrikannya sehingga terpaksa Malaysia ya menyewa helikopter Black Hawk ini ke pihak swasta. Nah, itu bedanya ya. Kalau Indonesia itu beli, kalau di Malaysia dia sewa, cukup 4 saja ya. Nah, kenapa Indonesia membeli pesawat ini, yaitu helikopter Black Hawk ini, tentu adalah untuk mobilisasi di Indonesia yang sudah jelas-jelas Indonesia itu terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang membutuhkan mobilisasi tingkat tinggi dengan menggunakan pesawat jenis helikopter. Maka dipesanlah pesawat Sikorsky S70M Black Hawk ini. Karena selain untuk pesawat angkut, baik militer ataupun misi kemanusiaan, ternyata Sikorsky S70M Black Hawk ini bisa dilengkapi dengan persenjataan modern. Itu terdiri dari peluncur rudal, ya, kemudian juga peluncur roket dan juga senjata mesin. Hal ini dilakukan oleh Indonesia setelah membeli sebelumnya adalah pesawat tempur jenis F-15EX Eagle II di tahun yang sama, yaitu tahun 2023. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama rombongan yaitu sebelumnya berkunjung ke pabrik industri dirgantara Amerika Serikat yang terbesar untuk membeli F-15EX yaitu pabrik Boeing. Kemudian kunjungan dilanjutkan ke pabrik Black Hawk ya untuk membeli 24 pesawat helikopter Black Hawk S70M. Nah, helikopter Black Hawk merupakan salah satu helikopter tempur yang terbaik yang kini memperkuat militer Amerika Serikat dan 34 negara di seluruh dunia. Black Hawk didesain Sikorsky sebagai helikopter utility yang tangguh dan andal saat menjalankan misi di berbagai kondisi medan pertempuran hingga misi kemanusiaan. Pihak PT Dirgantara Indonesia sebagai perusahaan pertahanan di bawah Holding Defense ID resmi membangun kemitraan dengan pihak pabrikan Sikorsky. Direktur Utama PTDI Gita Aperiawan dan Vice President of Global Business Development Sikorsky bagian Lockheed Martin yaitu Jeff White menandatangani Head of Agreement atau HOA untuk pengadaan helikopter Sikorsky S70M Black Hawk tipe GFA
dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Nah, penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto, ya, yang kemudian juga disaksikan oleh pihak Amerika Serikat, yang secara resmi menjadikan Indonesia salah satu dari negara yang terbanyak ya membeli pesawat Black Hawk jenis ini. Dan perlu diketahui bahwa Black Hawk Sikorsky S-70M ini adalah jenis helikopter Black Hawk yang paling tinggi ya, kualitasnya yang paling tinggi, sistem keamanannya dan dari sisi operasionalnya. Nah, mudah-mudahan dari apa yang sudah dibeli oleh negara kita ini mampu membuat Indonesia bisa mempertahankan diri dari serangan-serangan baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini sangat penting untuk menjaga kedaulatan bangsa kita dan perekonomian Indonesia. Loh, kok perekonomian, Pak D? Iya, jelas. Negara kalau tidak aman, pasti ekonominya juga akan runtuh. Kenapa? Karena akan dijajah oleh negara-negara asing, ya. Tetapi ketika negara sistem pertahanannya itu kuat, negara asing tidak akan ada yang berani mengganggu sistem perekonomian di Indonesia. Mereka akan berpikir 2-3 kali lipat untuk melakukan tersebut. Karena apa? Karena Indonesia mampu untuk melawan ketika mereka harus memaksa Indonesia. Dan itu sudah dibuktikan ya di tahun-tahun terakhir ini Indonesia bisa bernegosiasi head to head ya dengan beberapa negara di dalam sistem perekonomian kita maupun sistem pertahanan kita. Mudah-mudahan dari apa yang telah dilakukan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu kekuatan militer terbesar di ASEAN. Kita doakan seperti itu ya. Nah, dari 24 helikopter Black Hawk ini ya, jadi ada sekitar 12 pasang ya. Kalau ini ya, kalau 12 pasang ini terus dikandangin ya, kemudian diternakkan, kan jadi tuh anak-anaknya itu ya. Nah, Indonesia kan berarti bisa mendapatkan keuntungan tambahan dengan menjual ya helikopter-helikopter jenis Black Hawk ini ke negara lain. Dan negara tetangga kita misalkan Malaysia mungkin bisa beli dengan harga yang lebih murah ya, dan bisa perawatannya juga dekat ya, karena Indonesia dengan Malaysia itu kan jaraknya tidak jauh ya. Nah, inilah yang diharapkan oleh Indonesia. Dengan pembelian sebanyak 12 pasang Black Hawk ini, Indonesia akan mendapatkan TOT yang tentunya ini yang kita lakukan untuk menjadi negara yang kuat militernya. Karena di negara manapun ya, yang terjadi untuk transfer teknologi itu membutuhkan pembelian. Tentu ini membutuhkan biaya ataupun uang yang cukup banyak. Nah, gimana tanggapan teman-teman ya? Tulis di kolom komentar. Dari Padi cukup dulu videonya. Kita nanti ketemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.